Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak solih dan solihah? Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini Ustadz bisa berjumpa kembali dengan antum semua pada mata pelajaran geografi. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum mulai kita awali dulu dengan membaca doa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita baca dalil mata pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Pada hari ini Ustadz akan menyampaikan satu tema pembahasan di mata pelajaran geografi, yaitu yang berkaitan dengan fenomena alam atau peristiwa alam atau kondisi-kondisi yang terjadi di alam ya. Apa sih fenomena alam itu? Nah, biasanya kita sudah sering menyaksikan ya salah satu atau beberapa peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, seperti halnya hujan ya, kemudian panas, kemarau panjang, kemudian hembusan angin ya. Bahkan tidak jarang fenomena alam ya yang kita saksikan itu adalah berupa bencana ya, seperti banjir, gunung meletus ya, kemudian tanah longsor ya, dan sebagainya ya. Banyak sekali fenomena alam yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa sebenarnya yang menjadi penyebab dari terjadinya fenomena alam yang biasa kita saksikan? Nah, jadi kalau dilihat dari penyebabnya, fenomena alam itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, fenomena alam yang terjadi berdasarkan kondisi alam, ya, berdasarkan kondisi alam, yang mana itu sudah merupakan bagian daripada qadarullah. Ya. Sebelumnya Ustaz sudah menyampaikan tema ya di kelas 5 tentang qada dan qadar ya. Jadi fenomena alam yang disebabkan oleh kondisi alam ini merupakan salah satu ketetapan yang sudah Allah buat sejak awal penciptaan alam semesta ya. Nah, jadi hal ini merupakan bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan masalah ini ya di surat Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا." Yang artinya
yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya atau dalam kerajaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, ya. Dia menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai', dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, ya. Faqaddarahu taqdira. Nah, di Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2. Jadi alam semesta, manusia dan kehidupan itu merupakan makhluk yang Allah ciptakan, ya. Nah, selain menciptakan, Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan kadar-kadarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar, ya, atau ketentuan dari apa yang diciptakannya. Ya, misalkan kalau api, ya, api itu adalah ciptaan Allah. Apa kadarnya? Panas, seperti itu. Kemudian air, ya, air itu apa kadarnya? Dia basah, kemudian dia itu bisa menghilangkan haus dan sebagainya. Kemudian angin, Allah menciptakan angin. Apa kadar angin? Angin itu berhembus, membawa awan, ya, meniup awan, di mana awan itu kemudian mengandung air hujan, nah, seperti itu dan sebagainya. Jadi contoh daripada fenomena alam yang disebabkan oleh kondisi alam, ya, itu seperti hujan, ya, curah hujan, kemudian terik matahari, ya, terik matahari yang panas, itu adalah salah satu fenomena alam yang disebabkan oleh kondisi alam atau berdasarkan ketentuan dari sang pencipta. Kemudian apa lagi? Gunung meletus. Nah, gunung meletus itu juga merupakan murni, ya, itu merupakan fenomena alam, ya, yang disebabkan oleh kondisi alam, ya, yang mana memang Allah sudah menentukan bahwa memang di dunia ini ada gunung yang sewaktu-waktu kemudian mengeluarkan kandungan bumi, ya, yang sangat panas. Kemudian apa lagi? Tsunami, ya. Nah, itu adalah salah satu fenomena alam. Gempa bumi juga merupakan salah satu fenomena alam yang disebabkan oleh kondisi alam atau berdasarkan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Itu, ya. Nah, sikap kita terhadap fenomena alam ini adalah menerima, ya, menerima dan berusaha, ya, ikhtiar semaksimal mungkin, ya, agar kita bisa menghindari kerugian, ya, baik itu kerugian jiwa maupun harta, ya, dari apa yang terjadi, ya, dari fenomena alam ini. Nah, jadi fenomena alam yang disebabkan oleh kondisi alam atau berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Sang Pencipta, ya, ini terjadi merupakan tanda-tanda kebesaran dari Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia dalam posisi ini itu tidak bisa menghalangi terjadinya fenomena alam ini, ya. Tidak ada manusia yang bisa menghalangi, misalkan gunung meletus, kalau memang gunung itu sudah harus meletus. Begitupun tsunami, begitupun hujan, kalau memang sudah musimnya maka hujan itu akan turun, ya. Kecuali apabila manusia itu kemudian meminta kepada yang mengendalikan alam ini, yaitu dengan berdoa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa, ya. Kalau memang dia berdoa dan kemudian memang doanya dikabulkan, itu insya Allah bisa seperti itu. Apabila doanya juga sesuai dengan kehendak Allah, gitu, ya. Nah, artinya manusia dalam hal ini tidak bisa menghalangi. Kalaupun ada upaya untuk bisa menghindari, yaitu dengan membuat teknologi tertentu, itu semata-mata hanya sebagai antisipasi, ya. Misalkan untuk gunung meletus itu ada teknologi namanya alat ukur, ya, alat ukur mengukur intensitas letusan gunung. Nah, dari situ nanti bisa diprediksikan kapan gunung api itu akan meletus, ya. Tetapi alat itu tidak bisa menghalangi letusan gunung, gitu, ya. Artinya manusia itu tidak punya kemampuan untuk menghalangi, gitu, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah sudah berkehendak. Sehingga manusia seharusnya dalam posisi ini kemudian menundukkan dirinya, ya, menundukkan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta lah yang kemudian mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu fenomena alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia, ya. Di
Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung hal ini. Dalam Quran surat Ar-Rum ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Gitu ya. Wah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Gitu. Jadi kondisi fenomena alam yang kedua yaitu kondisi alam, peristiwa alam berdasarkan atau disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ini merupakan salah satu contoh ya, salah satu contoh kerusakan alam ya yang disebabkan oleh manusia. Ya, biasanya fenomena alam ini sifatnya merusak seperti itu. Seperti halnya banjir, kemudian tanah longsor, kemudian kekeringan, kelaparan, ya, kemudian kerusakan biota laut, ya, ekosistem laut, ya, kehidupan laut atau kehidupan sungai itu rusak, ya, karena aktivitas manusia yang berlebihan, ya, aktivitas manusia yang berlebihan dan tentunya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia mengelola alam ini secara tidak syar'i, ya, secara tidak sesuai dengan syariat, ya, yang telah Allah tetapkan bagaimana manusia itu seharusnya mengatur alam bumi ini. Nah, itu tidak dijalankan, ya, termasuk dalam kehidupan sehari-hari manusia di dalam menjalankan kehidupannya itu pun tidak terikat dengan hukum syara, itu pun akan berakibat kepada ketidaksesuaian di alam semesta, kerusakan yang terjadi di alam ini. Nah, sebagaimana yang materi yang sudah Ustaz sampaikan pada pelajaran akidah, ya, apabila manusia tidak berjalan atau tidak hidup diatur dengan syariat, pasti manusia ini menjadi sumber perusak, ya, baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya. Jadi hukum Allah apabila tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, maka orang yang melakukan itu, ya, orang yang tidak terikat kepada hukum Allah itu akan menjadi sumber perusak, gitu, di alam dunia ini. Apakah itu merusak dirinya atau merusak lingkungannya. Nah, salah satunya adalah bukti yang kita dapatkan sekarang bagaimana kehidupan umat manusia sekarang kan tidak sesuai dengan syariat. Kita saksikan bagaimana kerusakan alam semesta, ya, perubahan iklim dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada kerusakan yang dikuasai oleh manusia, yang dikendalikan oleh manusia. Nah, jadi fenomena alam, ya, kesimpulannya ada dua, ya, dilihat dari penyebabnya. Kalau kita melihat dari penyebab terjadinya peristiwa alam itu disebabkan dua. Yang pertama adalah fenomena alam berdasarkan kondisi alam yang telah Allah ciptakan. Dalam hal ini adalah merupakan bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fenomena alam berdasarkan apa? Fenomena alam yang terjadi berdasarkan tangan-tangan manusia. Dalam hal ini adalah fenomena alam yang sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Untuk fenomena alam yang pertama, kita tidak bisa mengendalikan. Dalam hal itu kita harus tunduk kepada Sang Pencipta. Nah, sehingga kita harus banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, keberkahan, kebaikan, ya, dari alam ini kepada kita semua. Gitu, ya. Karena Allah yang mengatur semuanya, mengatur gunung agar tidak meletus, mengatur bumi agar tidak gempa, mengatur daratan lautan agar tidak patah dan kemudian menimbulkan tsunami dan sebagainya, ya. Mengatur air hujan agar tidak berlebihan sehingga banjir sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, dan sebagainya, ya. Nah, untuk masalah lingkungan yang rusak, nah itu sebenarnya adalah karena faktor manusianya yang merusak alam. Sehingga dalam hal ini kita harus menyikapinya, yaitu dengan cara kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya apa? Supaya alam ini kemudian kembali kepada kondisi yang normal, gitu, ya, kondisi yang tidak rusak. Nah, jadi manusialah yang kemudian menjadi aktor utama, menjadi pemain utama dalam hal kerusakan yang terjadi di alam ini. Demikian materi dari Ustadz terkait dengan fenomena alam, mana saja yang bisa kita kendalikan dan mana yang di luar kendali kita. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.